Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ustadz akan membahas karena sebentar lagi akan ada kegiatan penilaian akhir tahun atau PAT atau UKK atau UAS semester genap. Nah, akan dibahas, sengaja dibuatkan video pembahasan soal yang telah diulangan hariankan ya, dimulai dari tema 6. Sekarang akan dibahas tema 6. Mohon maaf, ini tintanya belum diisi jadi agak sedikit putih-putih. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada soalan muatan PPKN KD 3.2. Nomor 1, maju mundurnya, bukan maju mundur cantik, itu mah Syahrini ya. Maju mundurnya sebuah negara tergantung kepada titik-titik keluarganya. Nah, kalau kekuatan tidak ya, kemenangan maksudnya kekuatan timbul karena adanya apa dulu ya, kemenangan tidak juga. Yaitu pasti pilihannya tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Karena kalau tidak ada tanggung jawab, tidak ada kepedulian, tanggung jawab antara pemimpin, antara rakyat, antara tokoh masyarakat dan yang lain sebagainya, maka otomatis negara tersebut akan mundur ya, tidak akan maju. Nah, ini tanggung jawab. Nah, 2, kewajiban sebagai anak di rumah yaitu menghormati kewajiban sebagai anak di rumah yaitu A. menghormati anggota keluarga, B. mendapatkan kasih sayang, C. bermain dengan teman, D. bersaing dengan keluarga. Kalau bersaing itu pasti tidak. Bermain dengan teman itu apakah sebagai kewajiban? Kalau bermain dengan teman itu hak ya, hak daripada seorang anak. Mendapatkan kasih sayang juga itu hak ya. Berarti jawabannya adalah menghormati karena kewajiban ya, ada hak, ada kewajiban. Nah, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, ini bunyi pasal, pastinya kalau di buku paket sudah dipelajari, itu pasal 30 ayat 1. Kalau pasal 29 itu identik membahas tentang toleransi beragama ya, toleransi beragama. Kalau pasal 28 itu tentang kemerdekaan dalam berserikat ya, berkelompok, berserikat, berkomunitas misalkan ya, selama tidak mencederai berlawanan dengan undang-undang. Pasal 27 itu adalah menjelaskan tentang bahwa kedudukan kita itu sama di mata hukum. Jadi kita itu kedudukannya sama di mata hukum. Berarti ada jawabannya adalah yang D, pasal 30 ayat 1. Nah, ini bersambung ke ini menjelaskan tentang konvensi ini tentang hak anak ya. Kalau ini mah pembelaan, maaf. 4. Konvensi hak anak disahkan pada tanggal, ini adalah tanggal 20 November tahun 1989 ya. Ini lewat sebuah organisasi besar yang melindungi atau membawahi atau mengkoordinir negara-negara yang ada di dunia, yaitu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nomor 5, tuliskan 2 cara yang dapat kita lakukan agar dapat menjadi orang yang bertanggung jawab. Itu caranya banyak sekali ya. Misalkan disiplin, mengerjakan tugas, PR, kalau kita sebagai pelajar itu banyak sekali ya. Nah, ini jadi pelajaran PPKN itu menjelaskan atau membahas pada tema 6 itu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak anak. Hak itu ada sesuatu yang harus kita peroleh. Nah, barusan hari Selasa ini di sekolah kita diadakan deklarasi deklarasi sekolah ramah anak. Salah satunya adalah ada hak-hak anak. Anak itu wajib mendapatkan keramahan, anak itu wajib mendapatkan keamanan, kenyamanan di lingkungan sekolah ya. Hari Selasa sekarang tanggal 30 Mei sudah dilaksanakan deklarasi sekolah ramah anak. Nah, kewajiban itu sesuatu yang harus kita berikan, harus kita tunaikan. Nah, agar ketika kewajiban kita ditunaikan, itu bagian dari kita itu sudah menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini saling erat kaitannya ya, tidak dapat dipisahkan. Ketika kita mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban, dan itu bagian dari pribadi kita yang sudah benar-benar bertanggung jawab. Oke, langsung saja. Di sini pelajaran IPS KD 3.2. Berikut ini adalah contoh kegiatan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan alam. Ingat, dengan lingkungan alam ya, kecuali berarti yang bukan. Cocok tanam dengan alam, berkebun dengan alam ya, di tanah ya. Beternak juga dengan alam. Berarti kerja bakti ya. Kerja bakti itu identik di sekitar rumah ya. Alamnya tidak terlalu banyak ya.
Nah, contoh kegiatan manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Menyesuaikan, ingat. Pertama, di sini manusia mengolah tanah dengan traktor ini tuh ya. B. Mengendarai kendaraan ke puncak. Petani menanam padi dengan melihat curah hujan. Mengolah susu sapi dengan mesin. Kalau A, traktor itu kan mesin. Kendaraan ke puncak, ya ini bukan interaksi dengan ada kendaraan ke puncak ya. Ada lalu petani menanam padi dengan melihat curah hujan. Melihat curah hujan itu artinya begini. Artinya misalkan kalau musim hujan ya berarti dia menanam karena supaya tidak disiram gitu kan. Jadi siramnya dengan oleh alam, oleh air hujan. Berarti yang C ya, curah hujan. Ya kalau musim kemarau ya waktunya panen. Karena kan padi itu supaya bisa diolah atau digiling gitu kan. Kalau di penggilingan padi itu harus dipanaskan dulu, harus kering dulu ya, gabah itu. Nah, lalu D mengolah susu sapi dengan mesin ini identik dengan tidak dengan alam ya, tidak interaksi dengan alam. Nomor 8, kegiatan sosial masyarakat pada profesi manee. Nah, ini interaksi dengan laut ya. Interaksi antara manusia dengan laut. Nah, tradisi manee itu adalah salah satu tradisi menangkap ikan secara tradisional ya, menangkap ikan secara tradisional yang ada di Desa Kakorotan di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talano, Provinsi Sulawesi Utara. Talaud ya, Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi dia itu seluruh warga turun ke pantai sampai bahkan agak ke tengah, mereka itu berenang lalu pakai peralatan ya kayak tongkat lalu digiring. Si ikan itu digiring, kalau kalian lihat di YouTube itu digiring. Nah, ikan-ikan itu kan otomatis pasti ke pinggir ya, nah disitulah ditangkap. Nah, itu tradisinya. Kalau di kita itu tradisinya ngubek lautnya, ngubek lauk. Kalau misalkan ada acara-acara Agustusan kan kasih ikan dikubek itu, kasihan ya ikannya pada mabok, pada pusing diubek. Nah, apa yang akan terjadi jika nomor 9. Nah, ini transportasi berarti di daerah perkotaan ya, karena ada kata kemacetan, biasanya identik perkotaan. Apa yang akan terjadi jika banyak bangunan yang dibangun di sepanjang bantaran sungai terus dibiarkan? Ya otomatis air sungai, biasanya kan kalau banyak bangunan pinggir sungai banyak sampah karena orang buang sampah ke sana, terus jadi kumuh, terus sungai alirannya menjadi tersendat, terhalang ya, jadi banjir ya. Oke, video pertama ini dulu ya, nanti akan dilanjutkan karena waktunya sudah 7 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.